Hai teman-teman. Hari ini kita akan belajar mengenai korosi. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video berikutnya. Pada materi ini, kita akan belajar tentang korosi dengan membayangkan benda-benda yang ada di sekitar kita. Misalnya mainan mobil ini dari aluminium, paku dari besi, pipa tembaga, dan cincin emas. Kita letakkan di tempat terbuka selama bertahun-tahun. Nah, dari keempat materi ini, mana yang menurut kalian akan berada dalam kondisi terbaik saat ditemukan kembali? Jika menurut kalian, cincin emas kemungkinan besar dalam kondisi terbaik, maka kalian benar. Pipa tembaga dan paku besi ini sekarang tampak dalam kondisi yang lebih buruk. Tetapi mainan mobil dari aluminium juga masih dalam kondisi lebih baik. Hal ini dikarenakan korosi. Korosi dapat dideskripsikan sebagai pembentukan senyawa di permukaan logam bila terkena udara dan atau air atau elektrolit seperti air laut. Jadi, korosi merupakan proses perusakan pada permukaan logam yang disebabkan oleh reaksi kimia. Biasanya, setelah logam terkorosi, ia membentuk senyawa yang dikenal sebagai oksida atau oksida terhidrasi. Dan biasanya kita mengatakannya berkarat. Nah, karat merupakan salah satu jenis korosi yang belakangan ini hanya dikhususkan untuk korosi pada besi. Ketika logam bereaksi dengan air dan atau oksigen di udara, tapi kenapa paku lebih terkorosi daripada aluminium dan tembaga atau cincin emas? Tahukah kalian apa alasannya? Semua logam memiliki reaktivitas yang berbeda. Besi berkarat lebih cepat karena lebih reaktif daripada tembaga dan emas. Tetapi kalian mungkin bertanya-tanya, mengapa mainan aluminium tidak menimbulkan korosi paling cepat? Sebenarnya, jika kita melihat deret volta ini, aluminium lebih reaktif daripada besi, sehingga bereaksi paling cepat dengan oksigen dari udara, membentuk aluminium oksida. Aluminium oksida sangat tidak reaktif karena salah satu lapisan oksida yang terbentuk di permukaan itu mengikat sangat erat ke permukaan logam. Jadi, tidak ada retakan yang dapat menyebabkan korosi lebih lanjut. Inilah tantangan bagi kita, bagaimana kita dapat melindungi besi. Tapi sebelum itu, apa yang sebenarnya terjadi pada proses berkaratnya besi? Besi merupakan logam yang berwarna abu-abu dan berkilau. Tapi terkadang kita sering melihat paku atau besi yang warnanya berubah dan tidak berkilau lagi karena sudah berkarat. Lantas kenapa bisa besi berubah menjadi karat? Besi yang berkarat merupakan salah satu contoh dari reaksi redoks. Redoks merupakan suatu reaksi kimia yang menyebabkan perubahan bilangan oksidasi. Perubahan ini nantinya akan mengubah sifat atau bentuk dari zat tersebut. Reaksi redoks sendiri merupakan reaksi yang terjadi akibat adanya reaksi reduksi dan oksidasi. Reaksi oksidasi merupakan reaksi kimia yang menyebabkan bertambahnya bilangan oksidasi atau biloks, bertambahnya oksigen maupun berkurangnya hidrogen dalam suatu senyawa. Sedangkan reaksi reduksi merupakan reaksi kimia yang menyebabkan berkurangnya biloks, hilangnya oksigen maupun adanya penambahan hidrogen dari senyawa tersebut. Pada awalnya, besi merupakan suatu unsur, namun ketika bertemu oksigen dan air, maka besi akan bereaksi, sehingga menghasilkan senyawa baru yang kita sebut dengan karat. Di dalam senyawa karat, terdapat unsur oksigen yang bergabung dengan unsur besi, sehingga karat biasanya ditulis dengan rumus kimia yaitu Fe2O3H2O yang berwarna merah. Sekarang, kita sudah mengetahui bahwa besi yang berkarat mengalami reaksi kimia yaitu redoks. Lalu, apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya korosi?
Secara elektrokimia, proses perkaratan besi adalah peristiwa teroksidasinya logam besi oleh oksigen yang berasal dari udara. Oksigen merupakan faktor penting untuk berlangsungnya korosi. Besi akan bereaksi dengan oksigen membentuk Fe2O3H2O. Kemudian, udara lembab yang banyak mengandung uap air akan mempercepat berlangsungnya proses korosi. Selanjutnya, larutan elektrolit merupakan media yang baik untuk terjadinya transfer muatan. Hal ini mengakibatkan elektron lebih mudah untuk diikat oleh oksigen di udara. Permukaan logam yang tidak rata memudahkan terjadinya kutub-kutub muatan yang akhirnya akan berperan sebagai anoda dan katoda. Permukaan logam yang licin dan bersih akan menyebabkan korosi sulit terjadi, sebab kutub-kutub yang akan bertindak sebagai anoda dan katoda sulit terbentuk. Kemudian, jika dua logam yang berbeda potensial bersinggungan pada lingkungan berair atau lembab, dapat terbentuk sel elektrokimia secara langsung. Logam yang potensialnya lebih rendah akan segera melepaskan elektron ketika bersentuhan dengan logam yang potensialnya lebih tinggi, serta akan mengalami oksidasi oleh oksigen dari udara. Selanjutnya, jenis-jenis korosi pada pipa. Yang pertama, korosi seragam adalah korosi yang terjadi pada permukaan logam akibat reaksi kimia karena pH air yang rendah dan udara yang lembab, sehingga makin lama logam semakin menipis. Biasanya ini terjadi pada plat baja. Yang kedua, korosi sumur adalah korosi yang disebabkan karena komposisi logam yang tidak homogen, yang dimana pada daerah batas timbul korosi yang berbentuk sumur. Yang ketiga, korosi erosi merupakan korosi yang terjadi karena keausan dan menimbulkan bagian-bagian yang tajam dan kasar. Bagian-bagian inilah yang mudah terjadi korosi dan juga diakibatkan karena fluida yang sangat deras dan dapat mengikis film pelindung pada logam. Yang keempat, korosi galvanis. Korosi yang terjadi dikarenakan adanya dua logam yang berbeda dalam satu elektrolit, sehingga logam yang lebih anodik akan terkorosi. Yang kelima, korosi tegangan. Ini terjadi karena butiran logam yang berubah bentuk yang diakibatkan karena logam mengalami perlakuan khusus, seperti diregangkan, ditekuk, dan lain-lain. Sehingga butiran logam menjadi tegang dan butiran ini sangat mudah bereaksi dengan lingkungan. Yang keenam, korosi celah, yaitu korosi yang terjadi pada logam yang berdempetan dengan logam lain, diantaranya ada celah yang dapat menahan kotoran dan air, sehingga konsentrasi oksigen pada mulut lebih kaya dibandingkan pada bagian dalam, sehingga bagian dalam lebih anodik dan bagian mulut jadi katodik. Yang ketujuh, korosi mikrobiologi, yaitu korosi yang terjadi karena mikroba. Mikroorganisme yang mempengaruhi korosi antara lain bakteri, jamur, alga, dan protozoa. Korosi ini bertanggung jawab terhadap degradasi material di lingkungan. Yang kedelapan, korosi lelah. Korosi ini terjadi karena logam mendapatkan beban siklus yang terus berulang, sehingga semakin lama logam akan mengalami patah karena terjadi kelelahan logam. Korosi ini biasanya terjadi pada turbin uap, pengeboran minyak, dan propeller kapal. Lalu, bagaimana cara mencegah terjadinya korosi? Nah, caranya yaitu dengan penggunaan lapisan pelindung dan dengan perlindungan katodik atau pengorbanan anoda. Untuk penggunaan lapisan pelindung, yang pertama adalah dengan cara pengecatan, misalnya pada pagar rumah kita ya. Dengan dicat, maka akan memperlambat atau mencegah terjadinya korosi. Yang kedua adalah melapisi dengan plastik. Ini bisa kita lihat pada rak piring. Kemudian yang ketiga adalah
melumuri dengan oli. Contohnya pada kendaraan, misalnya pada jari-jari kendaraan atau sepeda. Dan yang keempat adalah tin plating atau melapisi dengan timah pada kaleng kemasan. Ini biasanya kita lihat pada kaleng makanan, misalnya kaleng sarden. Selanjutnya yang kelima yaitu galvanisasi, misalnya menggunakan ZN atau seng, contohnya pada besi bangunan. Yang keenam adalah chrome plating, juga sama, yaitu pelapisan besi dengan chrome. Contohnya pada bumper mobil atau pada bodi mobil supaya lebih mengkilap. Nah, selanjutnya dengan cara perlindungan katodik, yaitu penggunaan logam lain yang lebih reaktif pada anoda. Contohnya pipa atau tangki minyak di dalam lapisan tanah. Upaya yang dilakukan adalah dengan menanam logam yang lebih reaktif daripada besi. Jadi, besi terlindungi karena dijadikan katoda, sedangkan logam pelindungnya pada anoda dikorbankan. Nah, logam yang paling sesuai yaitu logam Mg. Pada deret volta, Mg berada di kiri Fe, maka yang akan teroksidasinya adalah Mg. Contoh soal, perhatikan gambar proses korosi berikut. Dari kelima gelas ini, proses korosi yang berlangsung paling lambat adalah penyelesaian. Keterangan masing-masing gambar adalah sebagai berikut. Paku yang berada pada gelas pertama dalam keadaan terbuka, sehingga oksigen dapat masuk, tetapi di dalam tabung terdapat CaCO3 yang bersifat menyerap H2O, sehingga udara tetap kering, maka lambat terjadi korosi. Selanjutnya, paku yang berada pada gelas kedua dalam keadaan terbuka yang berisi air, atau paku berada pada medium yang mengandung oksigen dan air, maka cepat terjadi korosi. Kemudian, paku yang berada pada gelas ketiga dalam keadaan tertutup yang berisi air. Meskipun gelas tertutup, tetapi di dalamnya masih tersisa udara, sehingga masih memungkinkan paku berkarat, maka agak lambat terjadi korosi. Nah, pada gelas keempat, paku berada dalam medium tertutup yang berisi minyak. Berarti jumlah oksigen dalam gelas terbatas dan air tidak dapat menembus minyak, maka sangat lambat terjadi korosi. Terakhir, paku berada pada gelas kelima dalam keadaan terbuka yang berisi air garam. Sedangkan air garam bersifat elektrolit yang dapat mempercepat reaksi oksidasi, maka sangat cepat terjadi korosi. Jadi, proses korosi yang berlangsung paling lambat adalah nomor 4, yaitu D. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat ya.